Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar yang telah saya kerjakan pada mata kuliah PHP. Di sini saya telah membuat website yang bertemakan tugas akhir D3 ketika di Telkom University. Sekarang kita akses website yang telah saya buat, iskamalia.esi.s. Ini sebelumnya saya sudah login. Jadi tampilan yang pertama akan kita dapatkan yaitu seperti ini. Kita akan masuk ke tampilan login. Login ini dipakai untuk user dan admin. Jadi user dan admin akan masuk dalam website ini melalui tampilan login ini. Sekarang di sini saya akan menjelaskan untuk tampilan loginnya. Untuk tampilan di websitenya seperti ini. Jadi saya menggunakan email dan password yang telah didaftarkan sebagai cara masuk ke dalam website tersebut. Kita buka codingannya. Codingan yang login tadi itu ada di sini di member PHP. Jadi di sini saya tambahkan bagian awalnya itu untuk member, saya tambahkan session. Jadi session ini akan menyimpan user dan password ketika siapa yang masuk. Jadi ketika yang masuk pada website tersebut adalah user, email dan passwordnya akan disimpan di session. Namun ketika di user tersebut logout, maka akan di destroy atau akan di unset, sehingga tidak akan terdeteksi bahwa dia sedang login karena dia telah logout. Seperti itu. Ini ditambahkan untuk fungsi, untuk query. Untuk query-nya saya bedakan filenya yaitu di kelas dbconfig. Jadi ini ada session. Jadi ketika menginputkan email di sini, untuk input email atau dengan nama user, inputan user dan password dengan nama pas akan masuk ke dalam sini, akan di post user dan pas, lalu akan ditunjuk ke dalam query login yang ada di kelas dbconfig. Untuk query loginnya seperti ini. Jadi user dan passwordnya dimisalkan A dan B, lalu akan dimasukkan ke query select. Di sini akan diperiksa apakah yang masuk itu user atau admin. Jadi apabila yang masuk itu adalah admin akan masuk ke location ambil.php, namun apabila user akan masuk ke index.php. Sekarang kita bahas dulu apabila yang masuknya adalah user. Jadi di sini saya akan masuk sebagai user. Ketika user masuk, ini adalah tampilan awalnya. Dan ini adalah profile picture. Jadi ketika user telah daftar, dia akan masuk, lalu akan mendapatkan profile picture di sini dan dia bisa menguploadnya. Oke, ini tampilannya. Di sini tampilan awalnya itu saya tuliskan latar belakang masalah tugas akhir yang telah saya kerjakan, lalu tujuan. Kenapa saya membuat tugas akhir? Jadi tugas akhirnya ini saya tentang pendeteksi monitoring tinggi sampah menggunakan Arduino. Untuk komponen yang diperlukannya terdapat 3, yaitu ada sensor ultrasonik sebagai pengukur tinggi yang telah kita tentukan, microcontroller sebagai dibilang pengontrolnya, sebagai otaknya, dan mode GSM sebagai jadi tugas esai ini dikoneksikan ke dalam Twitter dan SMS. Jadi ketika tong sampahnya penuh,
akan mengirimkan SMS ke petugas dan akan mengetweet ke dinas terkait bahwa sampah di daerah ini telah penuh, seperti itu misalnya. Ini sensor ultrasonik tampilannya. Ini menjelaskan tentang sensor ultrasonik tersebut dan microcontroller. Ini tampilannya. Microcontroller yang saya gunakan itu Arduino Uno. Sini ada GSM, menjelaskan tentang modul GSM. Modul yang saya gunakan itu adalah modul Simcom 900. Ada juga perancangan hardware dan software. Untuk hardware seperti ini, perancangan casing. Ini sebenarnya saya telah mengupload foto, telah dimasukkan, dan ketika saya cek di localhost itu keluar. Namun ketika dimasukkan dan di host ke dalam ID hostingnya, entah mengapa tidak terdeteksi. Mungkin saya curiganya karena ukuran dari foto yang saya masukkan itu terlalu besar. Ini untuk rancangan alat, ini untuk software. Software ketika membuat akun Twitter dan cara mendapatkannya. Untuk codingan, untuk programnya tidak jauh beda untuk menu komponen, karena tinggal di copy saja untuk menunya dan dibedakan isinya saja untuk komponen-komponen. Ini adalah program-programnya. Ini untuk sensor ultrasonik, ini untuk microcontrollernya, ini untuk modul GSM. Untuk perancangan juga sama seperti itu. Dan untuk semua program-program tadi, query-nya saya masukkan dalam satu file. Jadi dalam satu file nanti dipanggil. Ini ada fungsi login, ada di sini ada select picture, ada untuk daftar, untuk posting, untuk select komen. Semuanya saya simpan di sini seperti itu. Dan untuk user, apabila user ingin melakukan diskusi dengan user-user yang lain mengenai tugas saya ini, bisa masuk ke dalam forum. Ketika forum kita klik, nah ini masuk tampilan forum. Di sini terdapat back home. Back home itu untuk kembali ke halaman beranda seperti ini. Back home, kita masuk lagi ke forum. Dan ini ada all itu fungsinya untuk ketika searching. Jadi ketika kita searching, kita mencari satu topik. Setelah topik-topik yang lain, setelah topik itu kita dapatkan, lalu kita ingin kembali lagi ke yang awal, kita masukkan, kita klik ke all. Jadi dia akan kembali lagi ke tampilan forum awal. Misalkan di sini saya akan posting sesuatu, judulnya misalnya microcontroller. Di sini misalkan keunggulan Arduino sebagai microcontroller. Lalu kita post. Yang loading seperti ini. Nah, ini akan keluar microcontroller apa keunggulan Arduino. Di sini usernya itu saya sebagai Ica Yahoo. Nah, ketika seorang user telah memposting sesuatu dan apabila user lain ingin membahas tentang postingannya, tinggal masuk ke dalam ini menu komen, diklik. Oh ya, sebelumnya menu komen ini terdapat angka 10 ini maksudnya. Jadi ketika seseorang akan komen, ini misalnya 0. Jadi di dalam postingannya itu komenannya itu tidak ada atau kosong. Namun ketika dia masuk ke ini kosong. Jadi belum ada komennya. Jadi indeksnya tadi menunjukkan 0. Lalu ketika kita klik yang ada komennya, ada komennya 1 seperti itu. Misalkan saya akan komentar di postingan microcontroller. Di sini misalkan kelebihannya sangat, kita komen.
sedang login. Nah, ini akan muncul langsung kelebihannya sangat banyak. Ini maksudnya untuk user ya. Nah, ini saya hanya mencontohkan. Jadi ininya bayinya masih saya, karena saya yang masuk. Ini back, kita back. Jadi itu untuk user, dia bisa mengakses forum, chat, seperti itu, bisa searching. Nah, untuk fungsi searching kita coba. Misalkan saya ingin mencari postingannya sudah banyak ke bawah, terus saya ingin mencari postingan tentang Arduino. Kita masukkan Arduino, lalu kita search. Nah, maka akan keluar Arduino Uno untuk yang pertama. Nah, tapi saya ingin balik lagi ke forum yang awal yang banyak postingan-postingan yang lain. Kita kembali ke all. Iya, ini koneksinya tidak terlalu bagus. Nah, kita sekarang akan masuk ke programnya, program untuk forum. Kita buka program forum seperti biasa. Jadi untuk forum juga tetap diberikan session, karena untuk mengetahui siapa yang sedang login, user apa admin. Jadi di dalam forum ini untuk inputannya, teks areanya, ini untuk topik tadi, ini untuk fungsi searching. Untuk tampilannya saya menggunakan while. Jadi ketika dia memilih untuk dia ingin menginputkan postingan, lalu akan mengambil ke database-nya. Oh ya, untuk database kita masuk dulu ke database. Nah, di sini saya akan menampilkan untuk database-nya. Jadi ini ada database daftar itu yaitu untuk user. Di sini yang membedakan user dan admin itu adalah levelnya. Jadi ketika levelnya 1 atau admin, dia akan masuk ke folder admin, ke halaman admin. Ini untuk komen. Jadi setiap komen yang masuk akan masuk ke sini. Ini untuk post juga ada, dan juga untuk upload. Ini sebenarnya admin ini saya tidak diperlukan lagi, karena saya sudah menggunakan satu table untuk user dan admin. Jadi yang membedakannya hanya levelnya saja, seperti itu. Kita masuk apabila ke website apabila yang masuknya adalah admin. Tadi sudah user diterangkan, sekarang kita apabila admin, logout. Kita login sebagai admin di sini. Apabila kita sebagai admin akan masuk ke dalam halaman admin. Ini terdapat user, siapa saja user yang terdaftar. Dan di sini kita bisa langsung mengedit postingan daripada user. Untuk admin dibedakan, yaitu terdapat fungsi delete di sini. Misalkan ini postingannya berisi hal yang tidak bertanggung jawab, kita bisa delete langsung di sini. Selain kita bisa mendelete postingan, kita juga bisa masuk, kita kembali ke all. Kita bisa masuk ke komen. Ini komennya seperti itu. Kita kembali, dan untuk admin disediakan menu logout di bagian depan.